Pada tanggal 13 Juni 2025, Israel menyerang Iran. Ini adalah awal dari salah satu konflik yang paling diperdebatkan dan berbahaya akhir-akhir ini, karena membawa kemungkinan terjadinya Perang Dunia III lebih dekat dari sebelumnya. Serangan Israel yang memicu konflik ini merupakan pembalasan atas dukungan Iran terhadap aktor negara dan non-negara yang telah menyerang Israel sejak Oktober 2023, dan mungkin bahkan jauh sebelum itu. Israel memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap sumber ancaman ini, terutama karena sumber tersebut dilaporkan tengah mengembangkan rudal nuklir. Jika rudal nuklir ini terlihat jelas, ada kemungkinan mereka akan melancarkan serangan dahsyat ke Israel, sebuah kemungkinan yang tidak dapat diambil risikonya oleh Israel dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, terjadi serangan pada 13 Juni terhadap fasilitas nuklir Iran. Iran tidak tinggal diam menanggapi semua ini. Menyusul serangan Israel pada hari gelap yang sama, Iran melancarkan serangkaian serangan balasan, menembakkan lebih dari 450 rudal balistik dalam beberapa gelombang. Serangan ini menargetkan situs-situs di Israel seperti Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem, serta situs-situs militer seperti Pangkalan Udara Negev dan Tel Nov. Operasi tersebut, yang dijuluki Operasi Hukuman Berat oleh media pemerintah Iran, ditujukan untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara berlapis-lapis milik Israel, termasuk Iron Dome, David Sling, dan sistem Arrow. Rentetan rudal yang digunakan mencakup berbagai jenis, seperti Ahmad, Ghadir, Haibar, Shehab, dan Gdor, serta rudal hipersonik Fatal 1, yang memiliki jangkauan antara 840 dan 200 mil, dan mampu mengirimkan muatan peledak yang signifikan atau amunisi tandan. Iran juga mengerahkan pesawat tanpa awak dan umpan untuk membahayakan pertahanan, dengan laporan yang menunjukkan lebih dari 100 pesawat tanpa awak diluncurkan sebagai respons awal. Pertahanan udara Israel, yang didukung oleh pasukan Amerika Serikat, mencegat lebih dari 95% rudal yang diluncurkan. Meskipun pelanggaran terjadi, terutama di wilayah yang padat penduduk, respons Iran meningkat pada hari-hari berikutnya. Pada tanggal 14 dan 15 Juni, terjadi tambahan serangan, termasuk sekitar 70 rudal yang diluncurkan pada malam hari tanggal 15 Juni, serta serangan pesawat tanpa awak lebih lanjut. Houthi dan Yaman, sekutu Iran, juga meluncurkan rudal balistik dan drone secara terkoordinasi, menargetkan Israel mulai 13 Juni dan seterusnya. Meskipun jaringan pertahanan Israel merupakan salah satu yang terbaik di dunia, bukan berarti jaringan itu sempurna. Untuk menghemat pencegat, sistem pertahanan memprioritaskan penangkalan ancaman ke daerah berpenduduk. Ini berarti beberapa rudal yang masuk diizinkan menyerang wilayah pedalaman Israel dengan harapan tidak ada orang di sana pada saat itu, yang biasanya merupakan kasusnya. Di tempat-tempat di mana sistem ini ditugaskan untuk melindungi, masih saja terjadi pelanggaran. Penting untuk diingat bahwa ini bukan sekadar deskripsi kemampuan rudal Iran dan sistem pertahanan udara Israel. Lebih banyak rudal dapat diluncurkan ke langit kapan saja dari kedua belah pihak. Rudal yang lebih kuat juga mampu menimbulkan kerusakan tak terhingga pada targetnya. Sekarang, kita akan melihat rudal-rudal ini dan rahasia apa yang dimiliki Israel. Rudal Iran. Konflik Israel-Iran yang meletus pada 13 Juni 2025, menyusul serangan udara Israel terhadap target nuklir dan militer Iran, telah menyebabkan Iran mengerahkan serangkaian rudal balistik dan rudal hipersonik yang canggih sebagai balasan. Iran telah menyerang Israel dengan begitu banyak jenis rudal yang berbeda, hampir terlalu banyak untuk dihitung. Senjata utama Iran dalam konflik ini adalah rudal balistik jarak menengah, MRBM, yang dirancang untuk menempuh jarak hingga 930 mil dari Iran ke Israel dengan kecepatan yang dapat menembus penghalang suara 5 kali lipat. Pada kecepatan ini, rudal-rudal ini akan mencapai sasaran terjauhnya dalam waktu sekitar 12 menit saja. Rudal-rudal ini mengikuti lintasan lengkung yang tinggi. Gabungan kecepatan dan dinamika masuk kembali membuat rudal-rudal ini sangat sulit dicegat, bahkan oleh sistem pertahanan paling canggih di dunia. Sejak 13 Juni, Iran telah meluncurkan lebih dari 450 rudal balistik ke Israel dengan berbagai cara, menargetkan kota-kota seperti Tel Aviv, Haifa, Beersheba, dan lokasi militer seperti Pangkalan Udara Fatom dan Tel Mot. Ahmad adalah rudal balistik jarak menengah yang tidak biasa. Ini adalah MRBM berbahan bakar cair dengan jangkauan sekitar 1.500 mil, dan telah menjadi komponen utama armada Iran. Dilengkapi dengan kendaraan masuk kembali yang dapat bermanuver, Ahmad dapat menyesuaikan lintasannya selama fase terminal, sehingga meningkatkan kemampuannya untuk menghindari pertahanan rudal balistik seperti sistem Arrow Israel. Laporan menunjukkan penggunaan rudal dalam serangan di Haifa,
Tel Aviv, di mana ia menyebabkan kerusakan besar pada kawasan pemukiman. Rudal Choter, termasuk varian seperti Choter dan Koterv, adalah MRBM berbahan bakar padat dan cair dengan jangkauan antara 840 dan 1.200 mil. Rudal ini terkenal karena kecepatan tinggi dan kapasitas muatan hingga 1.500 pon, yang digunakan dalam serangan terhadap Tel Aviv dan lokasi lainnya. Kemampuan Choter untuk membawa hulu ledak klaster yang menyebarkan submunisi ke area yang luas telah dilaporkan dalam serangan di Israel Tengah, yang mempersulit upaya intersepsi dengan menyebarkan banyak target. MRBM berbahan bakar pada Bershakan, dengan jangkauan 900 mil, adalah salah satu sistem Iran yang paling maju. Hulu ledaknya yang dapat bermanuver dan presisi fase terminalnya menjadikannya ancaman yang signifikan. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengonfirmasi penggunaannya pada serangan terbaru yang menargetkan infrastruktur militer Israel. Sistem propulsi berbahan bakar padat pada rudal memungkinkan persiapan peluncuran yang cepat, sehingga mengurangi waktu peringatan bagi Israel. Posting di media sosial pada platform X menyoroti perannya dalam serangan pada tanggal 22 Juni, yang menekankan presisinya yang tinggi. GAT-110, turunan dari Shahab 3, memiliki jangkauan hingga 200 mil dan muatan hingga 2.200 pon. Digunakan dalam gelombang sebelumnya pada tanggal 13 hingga 14 Juni, rudal ini menargetkan kilang minyak terbesar Israel di Teluk Haifa dan kawasan permukiman di Tel Aviv. Kemampuan hulu ledak klaster tercatat dalam serangan 19 Juni, yang menyebabkan kerusakan luas di Israel Tengah. Keandalan GAT dan hulu ledaknya yang besar menjadikannya senjata utama dalam persenjataan Iran. Rudal hipersonik yang canggih, seperti Fatah 1 dan Anahaj Qasem, telah diklaim oleh Iran digunakan dalam konflik tersebut. Namun, klasifikasi Fatah sebagai senjata hipersonik sejati masih diperdebatkan. Rudal hipersonik dapat melaju di atas Mach 5 dengan kemampuan manuver canggih, seringkali pada ketinggian yang lebih rendah untuk menghindari pertahanan. Iran mengeluarkan semua senjata besarnya, termasuk rudal hipersonik modern seperti Batal 1. Diluncurkan pada tahun 2023 dengan jangkauan 870 mil, Atal 1 sebagai rudal hipersonik modern diharapkan tidak hanya melaju dengan kecepatan hipersonik yang tinggi, tetapi juga dapat bermanuver tajam untuk menghindari sistem pertahanan. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa bom fatal digunakan dalam serangan terhadap kilang minyak Haifa dan target lainnya pada tanggal 14 Juni. Serangan itu sebagian besar berhasil. Satu hari setelah Fatal 1 diluncurkan pada tanggal 15, Haj Qasem, MRBM baru yang dinamai Qasem Soleimani, digunakan untuk pertama kalinya dalam konflik tersebut. Desain bahan bakar padat dan hulu ledak yang dapat bermanuver meningkatkan kemampuan bertahan dan akurasinya. Al Jazeera melaporkan efektivitasnya, mencatat kemampuannya untuk menembus pertahanan dibandingkan dengan sistem lama. Hal ini dibuktikan pada serangan tanggal 15 Juni dengan jangkauan 870 mil dan sistem pemandu yang canggih. Dilaporkan bahwa rudal tersebut menghindari pertahanan udara Israel, menyerang Tel Aviv, dan menyebabkan kerusakan signifikan. Inilah yang harus dihadapi Israel selama seminggu terakhir dari kandang dan gudang senjata Iran. Itu adalah serangan tanpa akhir yang membuat jutaan orang di seluruh dunia tercengang. Sekarang, mari kita lihat senjata Israel yang ditujukan untuk menyerang Iran selama seminggu terakhir. Operasi Israel pada tanggal 13 Juni melawan Iran diberi nama Operasi Rising Lion. Operasi ini sangat bergantung pada Angkatan Udara Israel yang mengerahkan jet tempur F-15 Iram, F-16 Isufao, dan F-35 Iader untuk menyerang lebih dari 1.000 target Iran, termasuk fasilitas nuklir di Natanz, peluncur rudal, dan pusat komando. Semua pesawat ini dilengkapi dengan amunisi berpemandu presisi yang dirancang untuk serangan mendalam. GBU-31 seberat 2.000 pon, yang didasarkan pada bom Mk-84, telah didokumentasikan dalam rekaman IFA Angkatan Udara Israel dari serangan 13 Juni yang dilakukan oleh F-15 dan F-16. Bom berpemandu GPS ini dirancang untuk menembus target yang diperkuat, seperti fasilitas nuklir Iran. Penggunaannya menunjukkan bahwa Israel mencapai superioritas udara penuh atas Iran pada saat serangan itu. GBU-39 seberat 250 pon, yang terlihat pada F-16, menawarkan presisi tinggi untuk menargetkan lokasi penyimpanan rudal di pusat komando dengan kerusakan tambahan minimal. Ukurannya yang ringkas memungkinkan pesawat membawa banyak unit, meningkatkan kapasitas serangan. Poston X mengonfirmasi penggunaannya dalam serangan pada tanggal 14 Juni, yang menargetkan pangkalan rudal Iran seperti Aman dan Southwest. Seri Spice, termasuk Spice 250,
1000, dan 2000, adalah bom berpemandu elektrooptik dan GPS dengan jangkauan hingga 100 km. Rudal ini kemungkinan digunakan untuk menyerang markas besar pasukan Quds Iran dan lokasi produksi sentrifus di Iran, sebagaimana dilaporkan oleh IDF pada tanggal 17 Juni. Kemampuan pertahanan yang dimiliki memungkinkan serangan dari luar jangkauan pertahanan udara Iran. Sebagai tanggapan atas serangan Israel pada tanggal 13 Juni, Iran melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap Israel. Mengingat hal ini, sistem pertahanan udara Israel mulai bekerja dan berusaha melindungi sebanyak mungkin nyawa. Mereka sungguh mengesankan, menetralkan rudal-rudal, baik kecil, sedang, maupun besar, di langit dan mengubahnya menjadi kembang api belaka. Arrow 2, Arrow 3, David Sling, dan Iron Dome yang terkenal di dunia adalah anggota jaringan pertahanan ini. Bersama-sama, mereka berhasil menghancurkan 95% dari semua yang ditembakkan Iran ke Israel. Iran terus menembaki Israel, dan Israel terus menembaki Iran. Amerika Serikat menyerang Iran, sementara Inggris menunjukkan niat untuk mendukung Amerika Serikat. Korea Utara sedang menjadi perbincangan untuk mendukung Iran, dan Rusia mungkin juga demikian. Sederhananya, ini bisa jadi merupakan awal Perang Dunia Baru. Namun, Anda dapat mencegahnya dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.